Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada perlu apa Mbak datang ke sini? Saya itu mau curhat. Mau curhat ya. Nah, sebelum acara ini kan acara konseling kan Mbak ya. Iya. Nah, sebelum proses acara ini kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Amilda Zulia, saya usianya 23 tahun. Di sini saya sebagai konselor Mbak. Saya akan membantu proses konseling ini, membantu memecahkan masalahnya yang Mbak alami saat ini ya. Entah itu kebingungan, khawatir dan lain-lain. Nah, juga Mbak, di dalam proses konseling ini terdapat asas-asasnya Mbak, ada aturan-aturannya. Jadi Mbak, setiap yang Mbak ceritakan semuanya itu untuk konseling ini Mbak, terdapat asas-asasnya. Yang pertama asas keterbukaan, asas kesukarelaan, terus asas kerahasiaan. Nah, di dalam proses konseling ini Mbak itu tidak perlu khawatir. Semua yang Mbak ceritakan dari awal sampai akhir itu akan dijaga kerahasiaannya Mbak, tidak akan bocor kemana-mana. Nah, karena itu semua sudah menjadi tanggung jawab kami Mbak, seperti itu. Jadi Mbak tidak perlu malu atau gimana takut tersebar airnya, tidak. Sampai sini paham kan Mbak ya? Paham. Siap. Sebelum memulai acara konseling ini, Mbak juga bisa memperkenalkan diri dulu karena Mbak belum pernah datang ke sini kan kayaknya ya? Iya. Belum? Kenapa Mbak lama sekali? Karena saya lagi pusing, Mbak, begitu. Oh, oke. Ya, bisa diperkenalkan diri dulu Mbak. Ya, saya Rofiah, saya dari Lembang. Dan saya sudah lulus S1. Oh, sudah lulus. Iya, baru. Oke. Iya, terus bisa kan sudah? Iya. Apa yang Mbak rasakan saat ini? Jadi saya itu merasa kurang gimana ya, kan saya ceritanya sudah lulus S1, kan seharusnya sudah kayak kerjanya itu sesuai ijazah lah ya, gampang. Nah ternyata saya cuma ngajar ngaji di satu sekolah gitu. Terus saya itu ngerasa gimana gitu loh, soalnya sudah sarjana tapi ngajarnya cuma ngajar gaji, bukan yang seperti orang lain pikirkan gitu. Jadi saya itu bingung, pusing kalau mikir itu Bu, bagaimana? Oke. Iya, berarti Mbak sekarang bingung gitu ya, ingin bekerja sesuai ijazah, sementara Mbak sekarang cuma ngajar ngaji seperti itu. Iya. Itu permasalahannya Mbak. Iya. Oke. Nah terus Mbak sudah mencoba melamar pekerjaan sesuai ijazah apa memang gimana gitu? Belum sih, belum. Soalnya saya tidak menemukan lowongan yang sesuai sama ijazah saya, jadi saya tidak pernah mencoba kemanapun itu. Kecuali waktu itu ada lowongan guru ngaji, jadi saya daftar di sana gitu. Oh berarti sekarang ngajar ngaji seperti itu Mbak? Iya. Boleh tahu di mana ngajarnya? Di MI. Oh di MI. Oke. Berarti sekarang ngajar ngaji sudah berapa bulan Mbak? Sudah sekitar setengah tahun. Setengah tahun. Oke. Nah berarti kan Mbak ini, aku cuma ngajar ngaji, Iya. gitu kan? Aku sarjana tapi cuma ngajar ngaji, gitu kan Mbak ya? Itu Iya. yang membuat hati Mbak itu kayak malu, bingung, seperti itu. Iya benar-benar. Oke, berarti gimana enaknya?
Ini perlu menenangkan diri gitu kan Mbak ya. Kan hati Mbak ini lagi bingung. Dapat dipandangnya. Oke. Gini Mbak, mengajar ngaji itu kan tidak bisa dilakukan oleh semua orang toh ya. Kecuali dia memang punya skill untuk belajar ngaji, untuk mengajar ngaji terutama. Nah, ngajar ngaji itu bukan hanya ngajar ngaji tok gitu kan. Itu yang diajarkan kan Al-Qur'an, Mbak. Itu suatu Quran itu kan suatu mukjizat yang paling besar kan ya. Iya, Seperti itu. Nah, jadi mengajar ngaji itu menurut saya ya bukan hal yang rendah. Kan tapi kan saya malu Mbak karena sudah S1 tapi saya cuma ngajar ngaji karena kan ada beberapa yang belum lulus tapi bisa, jadi kayak kita itu setara gitu. Tapi sebenarnya kan tidak, mereka begitulah. Iya Mbak. Mbak ini kan malu gitu ya terhadap penilaian orang sebenarnya kan ya Mbak. Iya, saya itu tidak tenang di masyarakat, enggak saya di lingkungan rumah saya. Oke. Mbak ini kan S1 ya. Iya. Dan termasuk orang yang beruntung menurut saya karena setelah lulus Mbak langsung ngajar kan? Iya. Apa masih nunggu beberapa tahun atau beberapa bulan kan tidak Mbak? Tidak. Nah tidak. Nah itu sudah Mbak ini sudah beruntung karena sudah mempunyai kesibukan, mempunyai pekerjaan meskipun bukan kata-katanya itu bukan cuma guru ngaji bukan. Tapi alhamdulillah saya sudah menjadi guru ngaji. Nah itu berarti Mbak sudah bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya satu atau dua orang, tapi orang banyak kan Mbak. Mbak sudah bisa menyalurkan ilmunya gitu. Jadi Mbak nggak usah malu gitu. Kenapa harus malu? Itu pekerjaan sangat mulia sebagai guru. Ya berarti saya itu ternyata tidak, berarti pekerjaan saya yang sekarang ini tidak serendah itu ya? Nah ya tidak, menurut saya tidak rendah Mbak. Karena di mana nggak ada guru itu yang rendah seperti itu. Kalau terhadap penilaian orang, ya kita tidak harus mengubah penilaian orang kan Pak. Kita tidak bisa mengubah, misal membuat dia bangga dengan kita, tapi cukup dengan kita bangga dengan diri sendiri. Itu menurut saya. Karena kalau kita mikir orang lain, kebanyakan kita ya sakit sendiri, pusing sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih teman sudah memberikan saya pencerahan akan diri yang saya alami. Apa Mbak sudah merasa cukup? Apa masih ada kerisauan lagi gitu di hati Mbak? Mungkin sudah sedikit lebih plong karena sudah diarahkan di pikiran saya yang bahwa sebenarnya guru ngaji itu bukan sekedar guru ngaji gitu, tapi itu adalah suatu hal yang hebat lah tuh yang sudah saya capai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan sedikit keluh kesah saya. Baik Mbak, semoga Mbak bisa lebih bangga dengan diri Mbak sendiri. Amin. Jangan menganggap semua hal yang Mbak lakukan itu remeh, meskipun hanya jadi guru seperti itu. Karena menjadi guru itu suatu hal yang sangat mulia. Memang tidak bisa diukur dengan nominal Mbak, tetapi insya Allah kalau Mbak ikhlas menjalani dengan sepenuh hati, itu ilmunya kan bisa menjadi amal jariah Mbak, bisa jadi suatu bekal gitu Mbak.
ke depannya. Nah, semoga Mbak bisa lebih baik lagi. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga Mbak sudah mau datang ke sini. Juga saya tadi lupa tidak izin karena di dalam acara konseling ini Mbak saya rekam, tapi itu tidak akan mengurangi rasa kerahasiaan saya karena ini hanya dibuat data Mbak, gitu. Hanya dibuat dibuat dokumentasi untuk saya sendiri. Ya, terima kasih Mbak He sudah mau datang ke sini dan sudah mau untuk bertukar ya cerita. Ya, terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan terima kasih juga untuk pencerahannya. Insya Allah saya bisa menjadi lebih baik dan bangga kepada diri saya. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Oke, sudah cukup ya pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Mbak. Bisa ketemu lagi. Oke.